Salam Armada. Weekly News Koarmada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi minggu keempat bulan Mei tahun 2026 bersama saya Serda Helena. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Jajaran Koarmada RI melalui tim Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Batu Poron berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan bal rokok ilegal tanpa pita cukai resmi di jalur strategis keluar Madura. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi intelijen terkait rencana distribusi rokok ilegal ke berbagai wilayah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Lanal Batu Poron bergerak cepat melaksanakan penyekatan di sejumlah titik strategis. Dalam operasi tersebut, tim berhasil mengamankan 15 unit kendaraan dan menyita sebanyak 311 bal rokok ilegal. Penangkapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemusnahan di Mako Lanal Batu Poron yang disaksikan unsur Forkopimda Kabupaten Bangkalan. Pemusnahan ini dilaksanakan dengan cara dibakar dan dihancurkan guna memastikan barang tersebut tidak dapat digunakan maupun diedarkan kembali di masyarakat. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menerima kunjungan kehormatan Komandan Skuadron Kapal Perusak ke-18 Angkatan Laut Pakistan, Komodor Omar Faruk, dan Komandan Kapal Selam Komodor Syed Ailia Hasan di ruang VIP Markas Komando Armada RI Jakarta Pusat. Delegasi Angkatan Laut Pakistan tersebut baru tiba di Jakarta bersama kapal perang PNS Taimur F262, PNS Aslat F254, dan PNS M Hangor dalam rangka Goodwill Visit hingga 22 Mei 2026. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama maritim kedua negara. Semangat persaudaraan, profesionalisme, dan kerjasama akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas serta keamanan kawasan maritim. Koarmada RI melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang diikuti seluruh personil di lapangan Arafuru Markas Komando Armada RI. Upacara ini merupakan refleksi momentum berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang menjadi tonggak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Dalam upacara tersebut, Aslok Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Rahmadi Subagya membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Fiada Hafid. Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, yang menegaskan pentingnya kemandirian bangsa sebagai wujud negara yang berdaulat sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Peringatan Harkitnas di lingkungan Koarmada RI menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam menanamkan semangat nasionalisme serta memperkokoh tekad menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menerima kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Singapura Rear Admiral Augustin Lim di ruang VIP Markas Komando Armada RI. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat hubungan kerjasama dan latihan bersama antara kedua Angkatan Laut. Dalam kesempatan tersebut, Panglima menyampaikan bahwa hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura harus terus dipelihara melalui komunikasi, koordinasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Pertemuan ini juga membahas tentang situasi terkini di kawasan serta peluang kerjasama yang dapat terus ditingkatkan guna memperkuat profesionalisme dan interoperabilitas kedua Angkatan Laut. Mengingat wilayah kerja Koarmada RI berdampingan langsung dengan wilayah kedaulatan Republik Singapura, maka sinergi dan komunikasi yang solid menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim kawasan. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri upacara wisuda 240 perwira remaja Angkatan ke-71 Akademi Angkatan Laut, Program Sarjana Terapan Politeknik Angkatan Laut yang digelar di Gedung R. Mulyadi Kodiklatal Surabaya.
Upacara wisuda dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Dengan berakhirnya pendidikan, para wisudawan resmi menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Dalam sidang senat terbuka tersebut, turut disampaikan orasi ilmiah oleh Profesor Purbayanto bertajuk Lulusan AAL Berkarakter, Berwawasan, Bela Negara bersama Membangun Ekonomi Biru dan Kekuatan Maritim. Satuan di bawah Koarmada RI, yakni Kodaeral 8 Manado, berhasil menggagalkan rencana pengiriman minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus yang dimuat di atas kapal layar motor Jari Jaya di Pelabuhan Pelindo, Kota Bitung. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di markas Kodaeral 8 Manado. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan 53 karung dan 20 botol cap tikus dengan total keseluruhan mencapai 2.140 botol ukuran 600 ml. Barang tersebut ditaksir senilai 214 juta rupiah. Sebagai bentuk komitmen penegakan hukum dan pencegahan peredaran barang ilegal di wilayah perairan, kegiatan juga dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti hasil sitaan. Panglima Koarmada RI menyaksikan langsung semangat sportivitas dan aksi heroik para atlet dunia dalam Red Bull Cliff Diving World Series 2026 berlangsung di kawasan Broken Beach, Nusa Penida, Bali. Sebanyak 24 atlet internasional dari 14 negara serta 17 tim lokal ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Tahun ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia yang untuk pertama kalinya dipercaya sebagai tuan rumah. Dalam mendukung kelancaran dan keamanan kegiatan, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur terbaiknya, meliputi KRI Surabaya 591, 8 Skoci Karet, 2 RIB Kopaska, 1 ambulans boat, 2 jet ski, 2 helipenter, 2 RIB Lanal Denpasar, serta ponton 2 kali 50 meter. Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda, Jalan Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe.